So untuk keluarin satu line tiba-tiba jebret gitu, orang agak kayak oh my god, which one should I buy? I don't know who you are. Kecuali kalau marketingnya emang jago ya. Tapi itu untuk keluarin satu-satu is actually a good thing karena people will start getting to know your brand slowly and surely. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuan. Hari ini semoga selalu jadi hari yang spesial buat Sobat Cuan ya. Banyak rezeki, amin. Senang banget hari ini Maria Katarina bisa ketemu lagi menyapa Sobat Cuan pastinya di podcast kita. Dan selalu spesial karena selalu ada hal-hal baru yang disuguhkan oleh Cuap Cuan. Apapun ya, narsumnya, ceritanya, kisahnya yang seru-seru. Nah hari ini ada perempuan cantik banget di depan aku yang siap berbagi dan juga sharing. Apalagi mungkin Sobat Cuan yang sering ketemu kita, ngobrol kita atau dengerin kita gitu ya, pasti selalu pengen bikin bisnis nih. Tapi bisnis apa ya? Saingannya udah banyak ya. Aduh gimana dong nanti marketnya, kan biasanya suka kayak gitu. Nah nanti kita hadirkan insightful buat Sobat Cuan ya. Bisnis, gimana caranya kita membuild up sebuah bisnis dari sesuatu hal yang mungkin tadinya Sobat Cuan ngerasa bahwa ini nggak mungkin, tapi ternyata sangat-sangat mungkin. Nah makanya aku hadirkan salah satu seorang owner dari beauty product yang cantik banget, yang mungkin akan sharing banyak hal, yang sudah hadir ke studio Cuap Cuan. Ada Kakak Lula Safira, co-founder Statement Beauty. Hai Kak Lula. Hai Sobat Cuan. Thank you so much ya udah mau datang ke podcast kita. Of course, thank you for having me. Lucu banget ya, mereka panggilnya Sobat Cuan Sobat ya. Cuan. Lucu banget karena aku biasanya viewers aku panggilnya sahabat cantik. Oh jadi ya agak mirip ya. Lucu Iya. ya. Jadi emang kalau yang nonton Lula berarti semuanya cantik-cantik iya, gitu jadi aku ya. bilang hai sahabat cantik sebelum mulai. Oh, Oke. Itu greetingnya. Kalau ini sini semuanya Sobat yang cuan-cuan ya, yang bisa membawa-bawa cuan ya. Oke, ini aku tadi kan udah kasih insight nih ke Sobat Cuan bahwa kan mereka tuh selalu kepengen jadi entrepreneurs, pengen punya side hustle, tapi kadang kan bingung ya, pengen bisnis, saingannya banyak, ini itu marketnya gimana. Nah kamu kan juga terjun di bisnis yang saingannya banyak, bener kan? Gitu. Banyak banget. So bisa diceritain nggak gitu kan muncul menjadi seorang beauty owner, menjadi ownernya beauty products gitu ya, which is banyak banget ya. Aku kayak kalau wawancara mungkin dari Maclonnya atau aku wawancara banyak banget owner beauty product itu kayak wah banyak banget Maria gitu ya. Tuh kamu sendiri ngerasanya gimana sih? Ya itu emang betul ya, emang banyak banget saingannya, competitionnya banyak banget. Tapi ya aku emang tadinya sih emang pertama passionate in beauty. Jadi aku passionnya emang udah ada dari dulu, dari kecil, dari sampai university, aku di college sama teman-teman tuh ngomonginnya selalu makeup. Jadinya untuk aku mau mulai bisnis nih jadi entrepreneur, ini aku buildnya dengan partner aku, my best friend and partner, business partner Mira, and kita mulainya dari kita mau start bisnis apa nih, langsung no brainer makeup karena kita tahu kita passionnya ada, we are very educated in makeup dan kita tuh nggak pernah bosen. Kita tuh sebagai enthusiast, beauty enthusiast, we're also kita mau educate ourselves in makeup apapun, jadi nggak pernah bosen sih. That's why we dive into the beauty industry. Ini menarik sih, tapi sejauh mana kemudian passion ini akhirnya bisa menggerakkan seseorang untuk kemudian malah terjun ke bisnis gitu. Kadang kan orang kalau nyari bisnis suka random ya, kadang nggak tahu apa makanan deh, jual baju deh gitu ya. Padahal dia sendiri tuh nggak bener-bener yang passionate gitu, nggak ngerti karena mungkin dia juga bingung ya passionnya apa gitu. Pengen punya bisnis ya udah deh yang modalnya cukup aja. Kadang kayak gitu, cukupnya cuma jual makanan gitu. Nah sejauh mana kemudian passion ini justru malah memudahkan dan menggerakkan kamu untuk terjun ke bisnis? Karena mungkin lebih ke kita sebenarnya mulainya dari mau buka bisnis dulu sih. Dari situ kayak we wanna start our own brand, be an entrepreneur. And aku emang family-nya aku ngelihat my dad itu juga entrepreneur. Jadinya udah biasa tuh. Ada percontohan ya. Ada percontohannya, udah biasa looking up to that. So it was easy sih untuk, maksudnya it was easy to decide. Maksudnya itu decide to want to be an entrepreneur and
mulainya itu di makeup sih. Oke, karena lingkungan emang udah terbentuk kayak gitu, plus kamu menggeluti juga bidang yang sama. Dan passionate banget karena setiap hari it's a hobby juga. So like even when I'm getting ready, itu aku excited banget karena it's very therapeutic. Getting ready for something, aku bisa lama-lamain untuk getting ready karena it's fun. Aku bukan getting Making ready video ya, aku bukan getting ready karena harus. Atau getting ready itu juga part of the fun and experience. And aku tahu tuh aku sebelum keluar brand emang udah part of the beauty community, beauty industry, karena aku juga content creator. Jadi aku sebelum launching brand aku juga sebagai content creator di YouTube dan on Instagram. Dan dari situ itu pasti kita juga ada pengalaman kerjasama dengan brands karena dari endorsannya gitu. And just wanna say that the beauty community is amazing. Cara ngomongnya sama orang, ngobrolnya, kerjasamanya, it's just great gitu. Kayaknya mungkin bisa dibedain sama kalau orang korporat ya. Kalau orang korporat mungkin cara ngomongnya, lebih ke cara ngomongnya itu lebih serius kan, harus serius, formal. Kalau in the beauty community, cara kerjasamanya aja meskipun semuanya ada like exchange of partnership, ada partnershipnya, tapi tetap santai, ada santainya gitu. Cara ngomongnya kayak A-nya 3 gitu. 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 Jadi I think it's just comfortable for me karena emang kalau beauty industry kebanyakan cewek ya juga. Jadi it's very warm, it's inviting, dan kita sebagai community saling support meskipun kayak competitionnya banyak gitu. Tapi kita juga ada teman-teman kita yang sebenarnya our competition, mereka juga ada makeup brand sendiri. They're our competition, but then mereka saling support gitu. So it's amazing. I love being in the community, jadi industry sendiri. Jadi juga fine untuk kita punya produk, kita pakai produknya kompetitor, it's so fine it's gitu fine. Karena aku juga reviewer kan, jadi emang sebenarnya harus review produk competitor yang gak bias. So honest reviewer. Jadi emang aku mulai dari reviewer kan sebelum launching brand sendiri. So I think kayaknya consumers kita yang beli our brand itu emang follower dan viewer dari aku dan business partner aku punya YouTube. Gitu. Jadinya from that sebenarnya kita mulai dari building our credibility dari situ sih. Setelah itu baru brand ya. Jadi dari sisi kamunya sendiri secara personal, di publik pun juga sudah ada trusty istilahnya ya. Jadi ketika kamu memperkenalkan sebuah produk ya orang dia content creator, dia beauty content creator, ya udah gitu ya. Pasti jauh lebih trustinya ada gitu. Dan viewers kita kan tahu kita sebagai reviewers yang standarnya tinggi. Yang standarnya tuh luxury products. Makanya viewers kita kalau misalnya kita rekomendasi produk lokal, or kita we think a local product or makeup brand is like really good yang kita review, artinya kayak artinya ini bagus banget karena Lula dan Mira itu partner aku. Lula dan Mira itu standarnya emang tinggi dari situ. Jadi dari situ sebenarnya we gain credibility, trust dari viewers kita, and viewers jadi customers dong. Jadi that's why they buy products, trust our products that it's great. Cuman sepengalaman kamu build up bisnis ini, dari sisi permodalan emang kalau mau masuk ke beauty industry itu modalnya harus gede gak sih menurut kamu? Aku pernah nanya ini ke beberapa founder atau mungkin ke beberapa owner makanan yang dia bilang, oh ya karena kan soalnya ada R&D dan harus ada kayak waste mungkin yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau di beauty industry which is makeup gitu ya, modalnya gede gak sih? Mungkin bisa ngomong dari productionnya dulu ya. Production side of things, nanti aku bisa ngobrolin tentang marketingnya. Kalau production side itu yang produksi makeupnya, developing the makeup di dalam pabrik, itu modalnya sebenarnya tergantung sama MOQ. Jadinya minimum order quantity itu. Jadi berapa biasanya pertama kali kalau kayak mau launch? Nah itu tuh tergantung sama pabriknya. Jadinya kita it depends kita kerjasama dengan pabrik yang mana. Semua pabrik itu MOQ-nya beda-beda.
Nah pastinya ada yang 100 pieces fine, enggak, ada yang 1000 gitu ya, ada 10.000. Ada yang 1000, tapi ada juga kebanyakan itu 12.000. 12.000. Kayak 10.000 ke atas. Oke. Iya, jadi itu banyak dong ya. So I would say emang modalnya harus gede untuk produce makeup. Iya, tapi emang ada juga yang minimum order quantity itu cuma 1.000 gitu. Tapi itu juga balik lagi, you have to do your research. Apakah mereka oke, do they produce good products? Tapi the more named production company, the more MOQ it is. So jadi equals-nya ya, MOQ-nya berapa, equals-nya harga produksi berapa dikali aja itu modal awal gitu ya. Iya, dan itu sebenarnya gede. Berarti tergantung MOQ-nya, minimum order quantity, di mana itu ya dikaliin aja dari biaya produksi per one pieces gitu ya. Dari satu pieces itu ya itulah gitu modal awalnya gitu ya. Nah, margin up-nya after you sell this product gitu, misal kayak setelah di marketingin itu berapa persen kenaikan harga yang bisa ditaruh gitu dari apa biaya produksi? Tergantung segmen target market brandnya di mana ya. Kalau Statement Beauty itu target marketnya lebih ke middle to high. Oh oke. Jadi kamu udah langsung patok lah di situ gitu ya? Iya. Dan itu sebenarnya bisa marginnya bisa like kayak 100% bisa gitu. Iya, so sebenarnya kayak makanan juga ya, kayak iya sebenarnya to produce the product cuma satu ya. Kalau cuma satu produce satu produk itu emang murah untuk satuannya belinya. That's why we can sell it for at a higher price gitu. Tapi kalau emang sebagai bisnis ya kan kita belinya nggak cuma satu produk kan, kita harus beli 10.000 itu gitu. Iya. Oh, oke. Jadi sebenarnya menarik ya bisnisnya untuk digeluti ya. Nah, waktu kamu memulai ini, kamu memilih untuk menerbitkan atau mengeluarkan launch produk satu-satu, atau misalnya langsung kayak make a pack gitu, kayak semuanya gitu kamu tawarin, ya shadow, ya lipstick, ya, atau kayak satu aja dulu nih sebagai salah satu perkenalan kita nih bahwa kita punya produk ini. Kalau bisa sih, kalau emang uangnya banyak banget, kita mungkin keluarin satu line ya, eyeshadow, lipstick, bedak, ini itu. Tapi mahal ya. Karena kan MOQ-nya dikali 12.000 ya. Kalau dikali 12.000 jadi itu ratusan juta gitu. Jadi meskipun kayak cuman satuannya kayak 10.000, tapi kan dikali jadi banyak. Dikali 12.000. So lebih ke gak bisa keluarin satu line, lebih gak bisa, harus satu-satu, which is fine. Karena kan kita harus test the market, test the waters. Apalagi brand yang belum experience and masih kecil nih, kita first timer launching a brand, first timer entrepreneur, harus pelan-pelan. I think it's okay untuk pelan-pelan sih. Karena we learn from that juga kan. Kalau kamu ngelihat keunggulan ketika kita memperkenalkan produk kita satu-satu tuh apa sih, ketimbang kita make up line langsung kayak lengkap gitu ya, one pack kamu dapat ini ini, ketimbang kita memang muncul dengan satu produk yang memang kita mau fokus kenalin, khususnya di beauty industry. Sebenarnya itu lebih ada advantage-nya juga, karena kalau kamu brand yang baru gitu kan, people don't know who you are. So untuk keluarin satu line tiba-tiba jebret gitu, orang agak kayak oh my god, which one should I buy? I don't know who you are. Kecuali kalau marketingnya emang jago ya. Tapi itu untuk keluarin satu-satu is actually a good thing, karena people will start getting to know your brand slowly and surely. Jadi misalnya produk launchnya pertama itu lipstick. Itu udah untuk 3 bulan itu marketingnya hanya lipstick ini. Terus lama-lama semua orang tahu lipstick ini dong. Bagusnya apa, ini itu. Terus and then the next month itu pasti keluarin misalnya bedak. And then orang-orang, karena marketingnya kan lewat KOL juga, influencers, word of mouth di mana kayak gitu. Jadi people, I think it's better for people to be educated by your products one by one daripada jebret satu tapi mereka pasti mereka lebih pilih dong kayak ini mereka ngeluarin banyak banget, aku mau yang beli, mana dulu aku pilih gitu. Satu dulu aja deh kayak gitu misalnya. Jadi ketika kita justru fokus sama satu produk malah lebih memudahkan kita untuk melakukan
marketingnya juga karena gitu that's ya. what beauty brands do. Mereka meskipun launchingnya banyak, tapi they don't launch kayak langsung banyak at one go. Kecuali kalau ya brandnya udah emang gede banget ya, jadi udah trusted. Tapi sebagai brand yang belum dikenalin gitu, it's better to like one by one so people are educated about your brand and your product first. Berapa lama sih sebenarnya ketika orang itu kemudian aware dan kenal gitu? Pengalaman kamu sebagai owner gitu ya, untuk kayak oh bener nih kayak produk kita udah dikenal nih, udah ketahuan nih. Berapa lama tuh kamu merasakan bahwa sebagai entrepreneur okay gitu, I got the market, market fine, tahu gue nih kayaknya udah bisa lebih massive lagi gitu. Itu berapa lama? Kayaknya sebenarnya I would say Statement Beauty dikenalin banyak orang itu pas launchingnya, karena lebih ke other than the fact that aku udah punya platform, jadi bisa share to my viewers. Biasanya tuh beauty brand kalau mereka mau launching brand, produk pertama mereka itu pasti lip product. Bisa lipstick, lip balm, lip tint, apakah, tapi pokoknya lip product terus. Karena itu emang lebih murah sih untuk production cost-nya. Tapi kita as a launching brand, itu eyeshadow palette. Kita langsung keluarin 3 eyeshadow palette. Jadinya pasti orang-orang in the beauty community lebih bikin mereka nengok dong. Kayak, ini siapa? Kok brand baru langsung ngeluarin eyeshadow palette gitu. Dan pas itu emang pas COVID. Kita launching pas deket COVID. Jadinya orang tuh kan pakai masker. Pakai masker, jadi area yang di bawah sini nggak kelihatan. That's why kita fokusnya kayak di mata. That's why kita keluarin eyeshadow palette. So I would say that I think kita udah, when we launch, we already turned heads everywhere. And dari situ kan kita emang marketingnya lebih ke other than bayar endorsan to get our products out there. Itu satu, tapi juga kita kirim-kirim aja nih ke brands, ke KOL. Cobain dong gitu ya, dan juga MUA. Di MUA, ini Friends. Jadinya sebenarnya dari situ marketingnya jadi word of mouth dong. Udah punya produk yang high quality, great and amazing. Dan mulai dari situ dong. Tapi karena produknya bagus juga, orang-orang jadi word of mouth dong. Kayak recommend this, recommend that, and we're known for our eyeshadow palettes gitu. Eyeshadow justru ya, karena pas COVID sih ya, kalau pakai lipstick kan pakai masker nggak kelihatan. Walaupun kemudian pada saat itu muncul juga brand-brand lipstick yang nggak nempel di masker. Ingat banget aku dulu tuh pas COVID, tapi fokus di mata dan langsung kayak wow gitu ya, karena kan semuanya pada ketutup pakai masker. Nah, kamu ngelihat industri ini akan seperti apa sih, dan akan kamu mau bawa kemana sih bisnis kamu? Karena kan ini bentuknya, kalau menurut aku jadi kayak lifestyle ya, makeup itu. Terus bermunculan juga toko-toko baru, beauty influencer baru, bermunculan juga mungkin nanti brand-brand baru gitu ya. Pastinya, selalu ada brand baru, selalu ada influencer baru, nah seperti apa nih kamu mau ngebawa si brand kamu ini, yang kamu udah planning sama partner? Wah, pastinya sekarang kita udah 1 tahun ya, jadi udah mulai foundationnya udah ada, udah mulai solid nih. So sebenarnya we're trying to grow our company lebih ke market yang kayak offline. Kan tadi kita sekarang saya bisa di online berarti ya sekarang. Sebenarnya kita udah mulai ada offline, tapi kita fokusnya emang dulu pas launching itu online karena costnya lebih rendah dong. Tapi offline ini kita udah mulai dengan bazaars, dan kita juga udah mulai kerjasama dan being a part of marketplaces seperti beauty hall. Kita juga mau growth and kayak put our products into marketplaces sih, lebih ke offline branding, distributors gitu. Jadi kamu lebih melakukannya ke sana ya, penetrasi itu that's the next step for ya. kita. But hopefully lama-lama bisa one by one bisa jadi international. Mulai dari international juga, mulai dari countries yang deket-deket kita tuh, Singapore, Philippines, Malaysia, and hopefully like one day global. Obviously. But step by step, one by one to build that foundation, guys. Amin. Wow, planning jangka panjangnya sangat luar biasa ya. Dan kalau kita ngelihat emang sekarang tuh kalau ke Indonesia, jadi banyak turis-turis asing tuh yang
merasa mereka wajib untuk beli beauty product. Karena apa? Karena di Indonesia banyak banget gitu. Iya. That's we call local pride ya. Iya. Jadi kita sebut ini adalah local pride karena memang jadi merchandise, jadi oleh-oleh ternyata sekarang kosmetik Indonesia. Wow, luar biasa banget. Dan Lula congratulations, dan Lula juga mudah-mudahan makin sukses gitu ya dengan brandnya, dan menginfluence juga cerita ini, kisah ini untuk mungkin sobat-sobat cuan yang ngerasa gue bisnis apa ya, gue nggak ada bayangan nih modalnya gitu ya, kira-kira mahal atau nggak, kira-kira bisa nggak ya, cukup affordable nggak ya. Nah, kisah Lula ini atau cerita dari Lula mungkin bisa menginspirasi gitu ya. Next kalau misalnya mau bikin juga produk yang sama ya, atau produk beauty product juga gitu, bisa jadi gambaran lah sobat cuan. Thank you banget ya Lula udah ngobrol kesini, sehat-sehat terus, sukses untuk produk-produk launching produk-produk selanjutnya. Ditunggu ya. Makasih. Dan thank you banget sobat cuan dengerin kita. Jangan lupa kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan juga subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan, like, share, dan juga komen ya. Kita ada di TikTok Cuap Cuan. Jangan lupa kalau kamu mau gabung juga di community kita, silakan kamu cek Instagram kita dan cek bagaimana caranya masuk ke community Cuap Cuan di Telegram. Banyak informasi seputar investasi, bisnis, dan juga pengaturan keuangan yang pasti bikin sobat cuan hidupnya lebih berenergi. Terima kasih banyak sobat cuan, Maria dan juga Lula pamit. Bye bye.